Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat 20 Juni, ini adalah bagian pendalaman untuk pelajaran para pendahulu. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Silakan membaca tulisan Ellen G. White, Umat Allah Dilepaskan, dari halaman 670 sampai 487 dalam Alfa dan Omega Jilid 8. Berikut ini kutipan dari Alfa dan Omega, Jilid 8 halaman 665 dan 666. Dalam segala zaman, Allah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umat-Nya. Makhluk-makhluk surgawi itu telah mengambil bagian yang aktif dalam permasalahan manusia. Mereka, yaitu para malaikat, tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Mereka beristirahat di bawah pohon ek pada waktu tengah hari, seperti orang yang sudah letih. Para malaikat menerima keramah tamahan manusia. Para malaikat bertindak selaku penunjuk jalan bagi yang sedang bepergian yang tidak mengetahui jalan. Mereka menyalakan api dengan tangannya sendiri di atas mazbah. Mereka, yaitu para malaikat, membuka pintu-pintu penjara dan membebaskan hamba-hamba Tuhan. Dengan berpakaian perang surga, mereka datang menggulingkan batu dari kuburan juru selamat. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 8, halaman 665 dan 666. Dalam rupa manusia, malaikat-malaikat sering hadir dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar, dan mereka mengunjungi perkumpulan-perkumpulan orang fasik, seperti pada waktu mereka pergi ke Sodom untuk mencatat perbuatan-perbuatan mereka, menentukan apakah mereka telah melampaui batas kesabaran Allah. Tuhan senang akan kemurahan, dan demi beberapa orang yang benar-benar melayani Dia, Tuhan menahan malapetaka dan memperpanjang ketenangan orang banyak. Sangat sedikit orang-orang yang berdosa kepada Allah menyadari bahwa sebenarnya mereka berutang nyawa kepada orang-orang yang setia yang mereka cemooh dan mereka tindas seenaknya. Berikut ini hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan 2 Timotius 1 ayat 7. Bila ada hal-hal dalam nubuatan yang paling membuat Anda khawatir, kita perlu melepaskan roh ketakutan dan menemukan pekabaran pengharapan Tuhan, bahkan di tengah nubuatan yang berbicara tentang penganiayaan karena iman kita. Yang kedua, meskipun saat ini mungkin sulit untuk melihat bagaimana Sabat dan Minggu dapat menjadi yang terdepan dan menjadi pusat dalam peristiwa-peristiwa terakhir, lihatlah seberapa cepat dunia dapat berubah. Kebenaran ini mengajarkan kepada kita agar tidak mendasarkan iman kita pada peristiwa terkini, yang dapat berubah dalam sekejap, tetapi mendasarkan hanya pada firman Tuhan yang dinyatakan. Yang ketiga, diskusikan Daniel pasal 2 dan pasal 7. Semua kerajaan datang dan pergi persis seperti yang dinubuatkan. Sekarang ini,
melihat ke belakang dalam sejarah, kita dapat melihat bahwa nubuatan tergenapi, seperti yang diperkirakan. Dari sudut pandang kita sekarang ini, hanya satu kerajaan lagi yang akan datang. Diskusikan kerajaan mana yang akan datang itu, dan mengapa kita dapat yakin bahwa kerajaan itu memang akan datang seperti yang dinubuatkan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.